pelayanmu ini? Omset naik. Berarti Saya suruh Pak survei. Pokoknya ada kafe baru sama bangun ini. di mana? Di Kalimantan Tidak apa? perlu tahu. Di Kalimantan bagus buat kafe. Sulawesi Tengah. Cuma di daerah sini saja kafe. Jokowi terbang ke Kalimantan lagi, buka kafe di sana. Kan kemarin kan gue kedatangin itu sepupu gue. Ada dari Kalimantan kemarin itu. Asik logat campuran Pantai Timur dan Jakarta ini asik. Memang kebetulan keluarga gue itu memang dia pintar. Makanya di bangunan. Keluarga gue itu memang dia itu bagus. Kau punya konsep meja ini kayak di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh. Aduh. Silakan Pak, silakan Pak. Mari. Halo. Kedua Ini apa? Ada apa? Sorry, saya pele-pele kamu orangnya. Kalau tidak salah yang pernah dulu ini. Pernah dulu Pernah. Di mana ya? Di mana? Ya. Ya, coba tebak. Kayaknya ada dulu. Kalau tidak salah ini yang DPD apa? Nah, Dewan Perwakilan Daerah. Saya kira Sulawesi Tengah Pak. yang ada di Jakarta. Bukan. Itu BPD. Dari kejakartaan. Iya. Perasaan gue Ke Jakartaan. Makanya di bangunan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi saya ini capek-capek dari Singapura jalan-jalan. Kita lihat bagaimana perkembangan Indonesia. Saya pantau dari Singapura. Jauh lah. Bayangkan toh? Ada yang adain apain itu ada singa-singa. Iya. Singa bamunta itu. Sampai air ada banyak. Keluar air. Itu. Ada tamu Jo, minum. Oh iya. Mau kering bibirnya tamu baca cerita. Berarti saya ini merangkap ini. Aduh. Iya. Bapak mau pesan apa ini? Kopi susu. Oh, mineral. Pokoknya. Nah, jadi begitu, Mbok. Saya datang ke sini untuk memperkenalkan saya punya bapak-bapak tuaka-tuaka aku ini. Tuaka atau bapak ini? Sama saja. Artinya Kan ini tidak Pak. asik Pak, tuaka bapak. Nah, ini ada Pak Dr. Riyadi. Ya. Kalau beli- dokter ini berarti dia dosen. Oh, pasti. Tidak semua juga sih sebenarnya. Dokter juga Buya ini. Ada Pak Wartabone. Kalau panggilan akrabnya saya ini Buya. OTW. Aman. Tabe. Biasa. Bagus Jo ini. Cuma 2 orang dia tanya ada. Ini kok tidak tanya langsung ada juga. Biasa. Ada, tenang. Kan sudah disetting. Bagus Jo ini. Tenang, saya sudah disetting. Bagus. Iya. Pokoknya di Braja Coffee ini Ya, apa yang ente minta? ada. Pokoknya gue kasihin kamu yang terbaik. Ini masalah ikan. Rumah boleh? Hah? Rumah? Ini Panggil papa saja kalau rumah. ini gara-gara ikan balong terus dari tadi. Oh, begitu. Gara-gara mau pindah ibu kota ini. Balong gatel dia. Guein. Bayangkan dia campur Pantai Timur dan Jakarta. Jadi Jakarta Timur, men. Jakarta Timur, men. Pantai Timuran. Itu. Oke, stop dulu ya. Jadi kita fokus untuk bertanya berkaitan masalah ikan ini. Nah, mungkin kita langsung ke Buya atau Pak Wartabone. Ini bagaimana kira-kira tanggapan awal dari Bapak ketika mendengar IKN? Ya, Tabe, silakan Pak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena IKN ini tidak lagi wacana. Tetapi sesuatu yang sudah pasti. Karena hal ini sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2022. Baru sampai. Itu. Ya. Logat. Udah ditetapkan. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah pasti. Oke. Nah, sudah pasti. Nah, dari undang-undang itu kita bisa melihat dan memaknai dan harus memahami filosofi daripada undang-undang IKN itu. Nah, filosofinya itu adalah
Pertama, agar negara kita, khususnya ibu kota itu, menjadi kota yang aman, Oke. modern, Oke. berkelanjutan, berketahanan, Hah? dan menjadi acuan untuk pembangunan wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh. NKRI harga mati. Iya, Saya pikir itu, jadi itu yang harus kita lihat dari filosofi Undang-Undang Penetapan tentang IKN. Oke. Nah, dari hal ini sudah ditetapkan, maka tentu dengan sendirinya kita harus memikirkan bagaimana perkembangan selanjutnya, khususnya wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Ah, ini. Itu dia. Oke. Apa Berarti yang saya dapat dari IKN ini? itu tanggapan dari Buya ya. Oke. Sekarang dari akademisi. Ini kan kita mau dengar juga ini. Apa kira-kira yang menjadi tanggapan awal ketika mendengar IKN? Oke. Silakan Pak Dokter. Wow, tanggapan awal. Wow. Iya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya selaku dosen Universitas Tadulako pernah melakukan penelitian di Kalimantan Timur itu kebetulan. Jadi di kawasan tahun 2001. 2001. Dan memang kawasan itu adalah kawasan sepaku. Jadi IKN ini ibu kota negara ini yang disebut Nusantara itu adalah kawasan sepaku di 2 kabupaten nanti di sana. Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi ada 2 kabupaten yang akan dijadikan. Itu nanti akan menjadi satu provinsi di Indonesia. Ada pantai timurnya di sana itu. Ada. Pantai barat di sana karena Selat Makassar itu nanti dia di barat. Oh, gitu. Selat Makassar. Jadi kawasan Sulawesi Tengah ini akan berada di bagian baratnya nanti ibu kota Kita orang negara. barat nih. Kita orang barat. Oke. Dia bahasa Nah, barat. kebetulan saya keliling di kawasan itu untuk melihat perkembangan kabupaten di Kalimantan Timur waktu itu. Bagaimana sebenarnya? Nah, kemajuannya di sana adalah ada perusahaan-perusahaan besar. Jadi kawasan itu adalah kawasan batu bara, kemudian ada kawasan yang betul-betul belum dikelola secara baik. Dan menurut saya potensinya sangat bagus. Di sana tidak ada gempa di sana. Secara geologi itu tidak ada potensi gempa seperti di kawasan lain di Indonesia ini, sehingga posisi sebagai ibu kota negara itu sangat bagus. Aman. Kemudian daerahnya juga mudah sekali dikelola untuk satu kawasan yang dijadikan sebagai kawasan ibu kota yang bagus gitu. Karena bisa menjangkau hampir seluruh Indonesia. Kalau di Jawa itu kan agak sudut ke bawah sedikit, tapi ini berada di pertengahan gitu. Apalagi kita di Sulawesi itu sangat dekat sekali. Ini Bisa berenang apa? Dari Teluk Palu. Berarti fix saya boleh melogatan. nggak bisa dong. Itu beda. Jadi nanti kita itu bisa jadi logat Kalimantan, bisa jadi kan? Artinya secara lokalitas, kan begitu. Tapi tidak. Apa? Orang bahasa sendiri saja. Ini bagus. Setengah mat saya ada logat begitu. Tadi Bapak bilang di sana tiada gempa. Pak, pindahnya ibu kotanya gara-gara gempa. Pindah di sana. Karena tiada gempa tadi dibilang di Kalimantan. Iya, sebenarnya tidak. Salah satu aspek. Aspek. Ibu kota itu harus aman gitu. Dari Dari bencana alam banjir di maupun Kalimantan, bencana-bencana yang lainnya. banjir juga. Kalau banjir ini kan bisa dikendalikan dengan sistem teknologi yang canggih sekarang. Ngomong banjir gimana gitu. Gitu. Oke. Berarti ini berkaitan juga dengan kesiapan. Artinya secara psikologis masyarakat. Secara kesemua-muanya. Itu masyarakat Sulawesi Tengah harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyongsong bukan menyongsong lagi, sudah menerima ibu kota baru Tetangga. ya sebagai negeri tetangganya kita. Nah, itu kira-kira bagaimana Menjadi perhatian ya? Ya, ketika kita
bicara tentang ibu kota Nusantara saat ini, maka dengan sendirinya Sulawesi Tengah ini harus membuat loncatan. Loncatan gerakan, loncatan berpikir. Kenapa? Karena Sulawesi Tengah ini merupakan penyangga ibu kota Nusantara. Jadi seluruh aspek potensi yang ada di Sulawesi Tengah ini bisa bernilai rupiah. Bisa bernilai rupiah. Nah, ketika itu bernilai rupiah, apa yang harus kita lakukan? Yang menurut hemat saya, Muhammad Wartabone, yang harus kita lakukan itu pertama adalah mempersiapkan sumber daya manusia. Oke, ya itu yang pertama. Oke. Sumber daya manusia tentu melalui hal yang formal, informal. Formal tentu pendidikan kita di Sulawesi Tengah. Mulai dari SD sampai tingkat perguruan tinggi, khususnya universitas yang ada di Palu, Sulawesi Tengah ini, harus mempersiapkan sumber daya